4276. Pemimpin istana dikelilingi oleh 8 orang abadi setengah langkah. Di antara mereka, seorang tetua dari ras darah mengalami kemalangan yang menyedihkan karena salah satu lengannya dicabut secara brutal dari tubuh mereka. Namun, saat penguasa istana merobek lengan ahli darah itu, sebuah pedang muncul tanpa suara, menusuk punggung dan dadanya. Pembunuh bayangan. Long Chen mendidih karena marah. Penyerangnya adalah pembunuh bayangan abadi setengah langkah, musuh yang sangat tangguh, bahkan sang penguasa istana pun tidak bisa menghindari serangan mereka. Long Chen merasa jantungnya tidak lagi berdetak, kejadian yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Ketua istana kemudian melihat ke arah pedang yang menusuk tubuhnya dan perlahan berbalik. Senyuman ganas terlihat di wajahnya. Shadow Assassin adalah seorang tetua yang tampak keriput. Ketika dia melihat tuan istana tersenyum padanya, rambutnya berdiri tegak, dan dia merasa seperti setan sedang mengincarnya. Dia mencoba menariknya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa pedangnya sepertinya telah berakar di dalam tubuh tuan istana. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Tuan istana tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan pedang itu meledak keluar dari tubuhnya bersama dengan darah segar. Shadow Assassin menemui ajalnya karena tertusuk oleh pedangnya sendiri, mengakibatkan ledakan. Meskipun ras Shadow memiliki kemampuan ofensif yang hebat, pertahanan mereka sangat lemah. Yuan spiritnya kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh. Namun, dia baru saja pergi ketika Yuan spiritnya dihantam oleh telapak tangan penguasa istana. Persis seperti itu, setengah langkah abadi lainnya terbunuh. Pemimpin istana telah membunuh 2 orang Eternals setengah langkah, membuat takut banyak orang. Adapun luka di dadanya, sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Luka yang disebabkan oleh senjata Dewa Abadi yang dipegang oleh Dewa Abadi setengah langkah telah hilang begitu saja. Semua ahli yang menyerang tuan istana merasa ngeri. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan sebelumnya. Penatua yang menyapu memerintahkan saya untuk tidak berkelahi dengan orang lain. Namun, jika seseorang ingin menyerangku, aku boleh melawan tanpa menahan diri. Hehe, setelah bertahun-tahun, kesempatanku akhirnya tiba. Tuan istana tampak sangat menakutkan. Senyumannya menakutkan, dan matanya dipenuhi cahaya haus darah. Dia seperti dewa iblis yang telah disegel selama bertahun-tahun dan akhirnya terbebas dari segel itu. Seolah-olah dia ingin membantai seluruh dunia. Ketua istana langsung bergerak, mengirimkan cakar yang merobek kehampaan dan menyelimuti ketujuh Eternals setengah langkah di udara. Boom! Riak kematian kemudian menyebar ke segala arah, perlahan-lahan melemah seiring meluasnya. Namun, bahkan dalam kondisi terlemahnya, ia masih bisa berubah menjadi angin astral yang menakutkan yang membuat banyak ahli terbang. Bumi terus-menerus ambruk. Karena sebagian besar ahli tidak dapat terbang, mereka hanya bisa tenggelam ke dalam jurang setelah disusul oleh tanah yang runtuh. Berlari. Lari lebih cepat. Guoran berteriak ketakutan. Melihat ke belakang dan melihat banyak ahli jatuh ke dalam ruang yang runtuh itu, dia merasa merinding. Pertarungan antara para Eternals setengah langkah benar-benar mengerikan, mereka seperti semut jika dibandingkan. Satu kesalahan saja dan mereka akan hancur sampai mati. Long Chen akhirnya mengerti mengapa Bai Zantang mengatakan bahwa mereka tidak bisa bergantung pada penguasa istana. Orang ini gila pertempuran, jadi begitu dia mulai bertarung, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Bahkan 1 lawan 7, penguasa istana memaksa musuhnya mundur. Tidak perlu mengkhawatirkan dia. Boom! Tiba-tiba, terjadi ledakan keras dan dunia menjadi gelap gulita. Arah suara itu adalah prefektur Sage King yang tenggelam. Di dalam kegelapan, setitik cahaya muncul seperti bintang jatuh. Itu tergantung di udara untuk beberapa saat, dan rune mulai berkedip cepat di sekitarnya. Itulah manik keberuntungan karma. Teriakan kaget terdengar. Cahaya ini memiliki penampakan yang sama persis dengan manik keberuntungan karma di panggung bela diri. Ini adalah manik keberuntungan karma yang sebenarnya. Sekarang setelah konvensi Raja Sage selesai, Raja Sage baru akan segera dinobatkan. Fenomena ini tercatat dalam sejarah. Setelah konvensi Raja Sage berakhir, pemenangnya akan dianugerahi manik keberuntungan karma, dan menjadi Raja Sage. Tiba-tiba, manik keberuntungan karma melesat ke sisi Long Chen. Melihat ini, banyak ahli yang meraung marah dan mencoba menghentikannya. Namun, hukum langit dan bumi sedang kacau, sehingga tidak bisa melompat setinggi itu. Mereka hanya bisa menyaksikan manik keberuntungan karma terbang di atas kepala mereka. Tiba-tiba, setengah langkah abadi melesat untuk mencapai manik keberuntungan karma. Dia adalah ahli ras manusia, tapi dia memakai topeng dan menyembunyikan auranya. Dan saat tangannya menyentuhnya, lengannya meledak. Manik keberuntungan karma tidak dapat dihentikan. Setelah melihat pemandangan ini, hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya hancur. Jika bahkan ahli abadi setengah langkah pun tidak bisa menghentikan manik keberuntungan karma, maka tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai Raja Sage sejati. Manik keberuntungan karma kemudian berhenti di atas kepala Long Chen dan perlahan-lahan jatuh ke dalam tubuhnya.
Long Chen merasakan tubuhnya bergetar saat energi aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, kesadaran surgawi Long Chen terbentang tanpa batas, langsung merangkum 9 langit dan 10 negeri dan seluruh dunia di dalamnya. Namun, keadaan ini hanya berlangsung sesaat, meninggalkan Long Chen sensasi seperti berada dalam mimpi. Anehnya, mimpi ini membawa perasaan deja vu yang menakutkan, seolah-olah dia pernah mengalami hal serupa di masa lalu, namun dia juga yakin bahwa dia belum pernah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya. Setelah itu, rune padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas tubuh Long Chen, memancarkan cahaya cemerlang. Mereka memiliki kemiripan yang mencolok dengan rune yang diperoleh Dragon Blood Legion dan yang lainnya ketika manik keberuntungan karma pertama kali meledak. Cepat, bunuh Long Chen. Selama dia terbunuh, kita bisa mendapatkan rune Sage King, teriak Ye Wuchen. Setelah teriakan itu, orang-orang menjadi gila saat mereka menyerang Long Chen. Meskipun panggung bela diri Sage King sudah hilang, hukum panggung bela diri tetap ada. Jika tidak, manik keberuntungan karma Raja Sage tidak akan dikirim ke Long Chen. Dengan kata lain, Long Chen telah memperoleh pengakuan dari panggung bela diri, dan itulah mengapa ia memilih dia menjadi Raja Sage. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila karenanya. Mereka iri, tapi yang terpenting, jika mereka bisa membunuh Long Chen, manik keberuntungan karma harus memilih tuan baru. Maka mereka juga akan punya kesempatan. Boom! Tiba-tiba, ruang di depan Long Chen meledak, dan seorang tetua bertopeng dengan tombak abadi menyerang Long Chen. Hajingan, kamu tidak berani memperlihatkan wajahmu. Kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu jika kamu punya nyali? Mengutuk Monian ketika dia menemukan bahwa ada ahli abadi setengah langkah lainnya yang hadir. Orang ini sepertinya berasal dari ras manusia. Apakah dia membantu ras musuh untuk membunuh Sage King umat manusia? Ini membuat marah banyak orang. Monian menembak ke depan Long Chen, mencegat serangan tetua itu dengan busurnya. Akibatnya, busurnya bengkok, dan Monian merasakan kekuatan besar mengalir ke dalam dirinya, mengancam akan meledak di dalam dirinya. Long Chen tiba-tiba menekan tangannya ke punggung Monian dan menyedot setengah dari kekuatan ledakan itu, menyebabkan mereka berdua batuk darah pada saat bersamaan. Keduanya telah bergabung untuk menerima serangan setengah langkah abadi, tetapi mereka terluka karenanya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, tetua bertopeng itu mengirimkan tebasan pedangnya lagi. Tiba-tiba, sinar pedang Qi melesat ke arah tetua bertopeng, menyebabkan dia terkejut dan buru-buru beralih ke pertahanan. Bang! Dia berhasil menghancurkan pedang Qi, tetapi seberkas pedang itu menyerempet wajahnya, meninggalkan garis berdarah dari dahi hingga mulutnya. Topengnya kemudian terlepas, memperlihatkan wajah panik. 4277. Si Feng, Long Chen dan yang lainnya senang melihat serangan agresifnya, karena ini merupakan indikasi jelas bahwa Yue Zifeng telah sadar dan pulih. Mengingat intensitas pedang Qi-nya yang luar biasa, bahkan Eternals setengah langkah pun tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Alhasil, topeng ahli abadi ini pun hilang. Mati. Terkejut dan marah, dia buru-buru menyerang sekali lagi, pukulannya menutupi semuanya. Dia tidak ingin orang lain mengenali identitasnya. Kaulah yang akan mati. Tiba-tiba, seruan nyaring terdengar di udara saat cakar naga hitam yang mengancam menjulur ke arahnya. Tetua itu terkejut dan langsung membalas dengan menebaskan pedangnya ke cakar naga yang mendekat. Boom! Tetua itu hancur berkeping-keping. Adapun senjata surgawi abadi miliknya, itu menembus tanah dan menghilang dari pandangan. Pemimpin istana sebenarnya telah menyerang dari jarak jauh, membuat banyak orang kebingungan. Selagi terlibat dalam pertarungan sengit melawan 7 Eternals setengah langkah, bagaimana dia bisa menyisihkan perhatiannya untuk menjaga mereka? Namun, efek samping dari perawatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Cakar ini menghancurkan ruang angkasa, melepaskan angin astral yang meledak-ledak yang membuat Long Chen dan yang lainnya terbang. Untungnya, Liu Ruyan sudah lama bersiap. Cabang-cabangnya menutupi semua orang, mencegahnya berhamburan ke udara. Namun demikian, serangan ini berdampak buruk pada Liu Ruyan, membuatnya memiliki kulit yang sedikit pucat. Semua cabangnya hancur. Saat itu, lusinan aura kuat muncul saat para ahli dari berbagai ras muncul, masing-masing memiliki aura ahli abadi setengah langkah. Bunuh manusia ini. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kami akan menghentikan orang ini, teriak seorang ahli iblis yang memegang perisai tulang putih. Setelah itu, semua pakar kuat ini bergegas menuju penguasa istana. Boom! Ahli iblis itu kemudian terlempar dengan cakar dari penguasa istana, namun perisainya berhasil memblokirnya. Setelah itu, ahli iblis itu membalas sekali lagi. Pakar iblis ini sepertinya berspesialisasi dalam pertahanan. Karena tidak percaya diri untuk mengalahkan tuan istana, dia hanya ingin menghentikannya dan menciptakan peluang bagi orang lain. Pemimpin istana kini dikelilingi oleh lebih dari 30 ahli setengah langkah abadi. Dengan konsentrasi kekuatan yang begitu besar di satu lokasi,
Udara berderak dengan gema senjata Dewa Abadi, menyebabkan sosok penguasa istana menghilang di tengah kekacauan. Sepertinya dunia akan meledak. Bunuh Long Chen dan ambil gelar Sage King, raung Ye Wuchen. Dia orang pertama yang mencapai Long Chen. Di sisi lain, Lian Wuying, Zhao Xingtian, Putri Bayangan, makhluk hidup Ghost Dao, dan ahli kuat lainnya dari berbagai ras juga dengan gila-gilaan menyerang. Setelah berhadapan dengan ahli abadi setengah langkah itu, Long Chen dan yang lainnya terpaksa berhenti sejenak, membiarkan musuh mereka langsung mengepung mereka. Begitu saja, mereka kehilangan kesempatan untuk kabur. Saudaraku, sepertinya kita kurang beruntung hari ini. Mampu bertarung bersamamu adalah kehormatanku. Jika kita tidak mati, mari kita bertemu lagi. Namun jika kita semua mati, mari kita terlahir kembali dan bertarung bersama sekali lagi. Membunuh. Long Chen meraung. Pada saat ini, plot apapun tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk melawan dan bertahan hidup. Membunuh. Para prajurit Dragon Blood dan para ahli lainnya meraung pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membunuh jalan keluarnya, jadi mereka ingin melihat berapa banyak musuh yang bisa mereka tarik bersama mereka sebelum mereka mati. Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya tidak lagi menahan diri, sehingga teknik kuat mereka keluar dengan ganas. Long Chen meraung dan memanggil Seven Star Battle Armor sekali lagi. Saat aura kuatnya meletus lagi, pedang iblisnya bersiul ke arah ahli abadi setengah langkah. Mati. Seorang ahli abadi setengah langkah dari ras darah baru saja menyerang ke depan ketika Long Chen dengan cepat menutup jarak untuk menghadapinya. Boom. Pedang iblis Long Chen menyerang senjata dewa lawannya. Kekuatan ketujuh bintangnya kemudian dituangkan ke dalam pedang itu, menyebabkannya tiba-tiba hancur. Akibatnya, ki darah Long Chen terbalik di dalam dirinya, namun lawannya juga terhuyung mundur, terkejut. Immortal King kecil seperti Long Chen sebenarnya mampu melawannya secara merata. Jika Long Chen tumbuh dewasa, itu akan menjadi bencana bagi ras darah. Oleh karena itu, niat membunuh tiba-tiba meledak dari ahli darah. Dia menerkam Long Chen sementara Long Chen terjatuh kembali. Dengan hilangnya pedang iblisnya, Long Chen memanggil tombak iblis abadi. 7 bintang kemudian melonjak di atasnya, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Boom! Mengabaikan perlawanan tombak terhadapnya, Long Chen hanya menghancurkan ahli abadi dari ras darah dengan seluruh kekuatannya. Akibatnya, tombak itu meledak, sementara musuhnya terlempar mundur 3 langkah. Long Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dia tidak memiliki senjata yang cocok. Bagaimanapun juga, kekuatan ketujuh bintangnya terlalu mendominasi, menyebabkan senjata di bawah level abadi tidak mampu menahannya. Senjata iblis memiliki tulisan ras iblis, memberinya energi yin yang kuat. Sebaliknya, kekuatan 7 bintang adalah kekuatan yang tertinggi. Tentu saja, menggunakan keduanya secara bersamaan akan menghasilkan kekuatan yang bertentangan dan saling melawan. Memang benar, Long Chen mampu menggunakan kekuatan 7 bintang untuk secara paksa menaklukkan pedang iblis, tetapi menekannya juga menyebabkan kekuatannya melemah. Akibatnya, ia hancur dalam satu bentrokan, begitu pula dengan tombaknya. Sementara ahli darah masih tersandung ke belakang, Long Chen mengeluarkan perisai dan menghantamkannya ke arahnya. Boom! Perisai itu meledak di depan ahli darah. Dari dalam pecahan itu, sebilah pedang menusuk seperti taring ular beludak, menusuk dada sang ahli. Kekuatan besar langsung merobek tubuhnya. Akibatnya, dia berteriak dan buru-buru lari. Boom! Bentrokan kekuatan brutal yang tiada henti dengan cepat menghabiskan energi Long Chen, menyebabkan auranya turun. Dalam kondisi puncaknya, saat pedang itu menembus tubuh ahli darah, kekuatan Long Chen akan meletus dan merenggut nyawanya. Namun, Long Chen saat ini sedang kelelahan. Meskipun serangannya menembus tubuh lawannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melenyapkannya, sehingga musuhnya dapat melarikan diri. Umat manusia yang terkutuk, mati saja. Pakar darah itu merasakan ledakan ketakutan karena dia baru saja hampir mati. Namun, dia juga melihat Long Chen kelelahan. Dengan itu, dia dengan paksa menebaskan pedangnya ke arah Long Chen, menghancurkan senjata Long Chen. Long Chen kemudian batuk darah dan terhuyung mundur. Long Chen. Melihat Long Chen terluka, Mo Nian mencoba bergegas untuk membantu, tetapi setengah langkah abadi menghalanginya. Mati. Wajah ahli darah itu berubah menjadi menyeramkan. Dia mendekati Long Chen dan menghantamkan senjatanya ke arahnya, tidak menyisakan ruang bagi siapapun untuk campur tangan dan menyelamatkan Long Chen. Perisai jiwa bintang. Tiba-tiba, Meng Qi berteriak, matanya dipenuhi bintang yang jumlahnya tak terbatas. Setelah dia dengan cepat membentuk segel tangannya, perisai berbintang tembus pandang muncul di depan Long Chen. Boom! Serangan ahli darah menghantam perisai dan benar-benar menyimpang ke samping, menyebabkan dia meleset. Namun, perisai itu kemudian hancur karena benturan, dan darah menetes dari bibir Meng Qi. Wajahnya tanpa warna. Melihat Long Chen tidak sadarkan diri, banyak ahli menjadi gila dalam upaya melancarkan serangan mematikan. Kemudian,
dalam ledakan energi ungu yang tiba-tiba, sesosok tubuh bermanifestasi seperti hantu. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka berteriak. Long Aotian, kamu berani, Raung Monian. Yang muncul pada momen penting ini adalah Long Aotian. Pada titik tertentu, dia telah kembali ke medan perang, dan sekarang, jari-jarinya menjangkau kepala Long Chen. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Apakah Anda benar-benar yakin telah mengalahkan saya? Semua yang kamu miliki adalah milikku, Long Aotian menyeringai dengan senyum sinis. Apakah begitu? Mata Long Chen tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kegelapan yang mendalam di dalamnya. Di dalam jurang itu, gambar tiga bunga tak menyenangkan bermekaran. Long Aotian langsung dilanda teror, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. 4278. Cakar naga emas kemudian menusuk dada Long Aotian, sementara dia dengan bodohnya berdiri di sana, bahkan tidak bisa bergerak. Sepertinya jiwanya telah diambil. Apa kamu mengira aku tidak tahu kamu menahan diri? Saat aku hendak membunuhmu, kamu jelas masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi kamu memilih untuk menyerah. Saya tahu Anda menahan diri agar orang lain dapat menciptakan peluang yang lebih baik untuk Anda. Kamu bukan tandinganku, jadi kamu hanya bisa berharap orang lain akan menguras tenagaku terlebih dahulu sebelum kamu menyerang. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku, dan aku juga telah menunggu kesempatan ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika aku mengejarmu saat itu, peluangku untuk membunuhmu akan sangat rendah karena campur tangan klan Long. Tapi seperti biasa, kamu tidak pernah mengecewakanku, jelas Long Chen, senyum sinis muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Long Chen menarik tangannya dari dada Long Aotian, memegang tulang di genggamannya. Cahaya warna-warni kemudian mulai mengalir di permukaan tulang ini. Itu hanya seukuran ibu jari, tapi menerangi dunia dengan cahayanya. Tulang tertinggi, tulang kecil itu sebenarnya menyebabkan seluruh dunia berubah. Saat itu, ahli ras darah pulih dari keterkejutannya dan menyerang Long Chen sekali lagi. Pukulan mematikan tiga bunga. Long Chen menutup satu matanya, sementara mata lainnya memperlihatkan tiga bunga yang berputar. Di udara, diagram tiga bunga muncul, menjerat ahli setengah langkah abadi di dalamnya. Setelah itu, ketiga bunga itu terjalin dan ruang di sekitarnya berubah bentuk. Pakar darah itu langsung terbunuh oleh ketiga bunga itu, mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengira Long Chen memiliki seni mata yang mengerikan, mampu menembak setengah langkah abadi. Darah mengalir keluar dari mata Long Chen. Serangan mata api penyucian sangat menakutkan, namun serangan baliknya juga sama mengerikannya. Namun, Long Chen tidak keberatan. Dia mengembalikan perhatiannya ke Long Aotian sambil tetap tersenyum sinis. Dulu di makam bawah tanah, kamu telah kalah dalam gerakan ini, dan sekarang kamu masih sama. Dari segi kekuatan, kamu bukan tandinganku, sedangkan dari segi kecerdasan, kamu bahkan tidak bisa menandingi. Kualifikasi apa yang harus Anda ambil untuk mengambil milik saya? Long Aotian gemetar, jelas ketakutan. Namun, dia tetap tidak bergerak. Para penonton kemudian menyadari bahwa pada suatu saat, diagram tiga bunga telah muncul di pupil matanya juga. Baru pada saat itulah semua orang memahami situasinya. Tampaknya saat Long Aotian menyerang, dia terkena teknik mata Long Chen, membuatnya lumpuh. Darah masih mengucur dari dada Long Aotian, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tampaknya dia sedang berjuang, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya. Long Chen, lepaskan Aotian. Kita semua anggota klan Long. Kita bisa membicarakan hal ini. Akhirnya, Tetua Agung klan Long berbicara. Setelah itu, Tetua ke-8 muncul di sampingnya. Meskipun dia selamat, wajahnya sepucat kertas, dipenuhi kebencian yang mendalam. Serangan Long Chen sebenarnya telah merusak sebagian basis kultivasinya, menyebabkan dia turun dari Heaven Venerate ke Earth Venerate. Dia berteriak dengan marah. Long Chen, lepaskan dia. Jangan lupa bahwa ayahmu ada di tangan kami. Jika kamu membunuh Aotian. Long Chen dengan marah mengepalkan leher Long Aotian, mengangkatnya ke udara. Wajahnya berubah dengan kejam. Kamu berani mengancamku dengan ayahku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membantai klan Long sampai tidak ada yang tersisa. Tiba-tiba, tubuh Long Aotian menegang, dan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya ke Long Chen. Long Chen, kamu mendekati kematian, raung tetua ke-8. Long Chen, tidak bisakah kita membicarakannya? Dengan melakukan ini, kamu memperburuk situasi, saran Grand Elder dengan sungguh-sungguh. Tidak ada ruang untuk membicarakan hal ini. Bakat ini adalah hadiah dari orang tuaku, jadi semua yang dia curi adalah milikku sejak awal. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Apa yang ingin kamu katakan tentang itu, mengamuk Long Chen. Aku, Grand Elder kehilangan kata-kata. Long Chen, jika kamu berani membunuh Long Aotian, tunggu saja. Kamu akan menyesalinya, teriak tetua ke-8. Mati. Long Chen tiba-tiba membuka matanya yang terluka sekali lagi. Melihat ini,
Tetua Agung merasa ngeri dan buru-buru mendorong ruang di depannya. Sayangnya, dia selangkah terlalu lambat. Ruang di sekitar tetua ke-8 sudah berputar, menghancurkannya hingga mati. Untuk membunuh seseorang dari jarak sejauh itu, tanpa mereka sadari, adegan ini membuat para ahli klan Long terdiam ketakutan. Sang Tetua Agung hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia tahu bahwa Long Aotian pasti sudah mati sekarang. Tiba-tiba, Long Chen melepaskan tangannya, dan Long Aotian jatuh seperti ikan mati. 3 bunga di matanya hilang, digantikan oleh tatapan bingung. Long Aotian tidak lagi memiliki kesombongannya yang dulu. Auranya sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada murid Divine Flame. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Long Chen membiarkannya hidup. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak suka membunuhmu. Anda sekarang cacat, dan saya ingin melihat bagaimana Anda akan hidup di klan Long. Balas dendam macam apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang Anda intimidasi terhadap Anda sekarang setelah Anda kehilangan identitas Anda sebagai seorang jenius surgawi yang tiada taranya. Tiba-tiba, ruang berputar dan Long Aotian menghilang, muncul kembali di depan Grand Elder. Bawa orang-orangmu, jaga dia dan pastikan untuk menjaga kesehatan mentalnya. Jangan biarkan dia bunuh diri. Grand Elder menangkap Long Aotian dan menghela nafas. Akar roh, darah roh, dan tulang rohnya semuanya hilang. Akibatnya, tubuh fisik Long Aotian perlahan akan layu. Dia lumpuh total. Bahkan dengan semua kemampuan klan Long, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Sekalipun mereka membayar mahal, dia tetap akan lumpuh. Yang paling penting, bahkan setelah semua upaya itu, ia hanya akan hidup paling lama beberapa bulan. Dengan tidak membunuhnya, Long Chen menyiksanya lebih dari sekadar membunuhnya. Seorang jenius surgawi yang tiada taranya telah jatuh dari puncak surga ke dasar neraka. Perbedaan seperti itu akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika kamu mengambil darah roh, akar roh, dan tulang rohnya, lalu bagaimana? Mereka telah berpisah denganmu selama bertahun-tahun. Anda bahkan tidak dapat menggunakannya. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat meminta mereka mendukung Anda. Lian Wuing muncul, menyerbu Long Chen dengan manifestasinya dengan kekuatan penuh. Biji polong 5 warna kemudian muncul di tangannya, dan titik cahaya surgawi mengalir di sekitarnya. Yang mengejutkan semua orang, kekuatan Lian Wuing sepertinya masih berada pada puncaknya. Dia sebenarnya juga menahan diri. Melihat sosoknya yang bergegas, Long Chen hanya mengulurkan tangannya, dan pedang 7 warna muncul di tangannya. Itu adalah pedang 7 puncak Long Aotian. Pada saat yang sama, cincin surgawi 7 warna di belakang Long Chen berkobar dengan kekuatan, dan bayangan matahari dan bulan muncul di belakangnya. Pedang di tangannya kemudian bergemuruh, dan sinar pedang Qi naik ke langit dan menebasnya. Tebasan 7 puncak, 4279. Apa? Bukankah pedang 7 puncak telah hancur? Teriakan kaget terdengar. Bagaimanapun, pedang di tangan Long Chen terlihat sangat mirip dengan pedang 7 puncak. Tidak, itu bukan senjata. Itu diringkas dari rune darah esensi, seru seseorang tak percaya. Mustahil. Jika itu terbuat dari darah esensi, bagaimana mungkin ia memiliki aura senjata surgawi abadi? Ketika pedang 7 puncak Long Chen menebas, cahaya 7 warna membelah udara. Polong biji 5 warna milik Lian Wuing langsung terpotong, bersama dengan daun lili besar yang merupakan perwujudannya. Apa? Sebuah manifestasi tidak dapat dipotong. Itu adalah hukum besi. Namun hari ini, hukum besi itu dilanggar 2 kali. Pertama kali ketika Yue Zifeng memotongnya, dan sekarang Long Chen. Orang-orang menatap pedang di tangan Long Chen. Seseorang sekuat Lian Wuing bahkan tidak mampu memblokir satu pukulan pun dari Long Chen. Darah tertinggi 7 warna hanya dapat menampilkan kekuatan terbesarnya di tanganku. Long Aotian bukan apa-apa. Darah tertinggi hanya disimpan sementara di dalam dirinya. Tatapan Long Chen tertuju pada para ahli puncak seperti seorang kaisar yang sedang memandang rakyatnya. Sambil memegang pedang 7 puncak, pancaran cahaya surgawi warna-warni mengalir di sekelilingnya, menyebabkan dia tampak sangat mengesankan. Tiba-tiba, pedang 7 puncak menjadi tombak 7 warna, dan aura yang menyebabkan langit dan bumi bergetar meningkat. Tombak 7 puncak, teriakan kaget terdengar saat semua orang melihat pedang menjadi tombak. Jadi itu benar-benar terkondensasi dari darah tertinggi 7 warna milik Long Chen. Terlebih lagi, aura tombak ini bahkan lebih mendominasi dibandingkan aura pedang. Tombak 7 warna itu lepas dari tangan Long Chen, melesat ke arah Lian Wuing seperti bintang jatuh. Lian Wuing baru saja dipotong oleh pedang Long Chen, dan tubuhnya belum pulih. Boom! Long Chen tidak memberinya waktu untuk sembuh. Tombak 7 warna kemudian menusuk tubuhnya dengan kekuatan surgawi tertinggi dan meledak. Ledakan tombak itu seperti ledakan senjata surgawi abadi, yang menghancurkan segala sesuatu dalam jarak ribuan mil. Semua orang menyaksikan sosok Lian Wuing hancur. Tiba-tiba, di dalam kehampaan itu, sebutir biji bunga bakung 5 warna muncul.
Semua orang terkejut ketika Lian Wuying kembali ke keadaan semula. Dengan kata lain, serangan Long Chen ini telah berhasil melukai intinya, menghapus seluruh basis kultivasinya. Dia telah kembali ke keadaan pertama evolusinya, sebuah benih. Benih ini adalah Lian Wuying. Dengan sisa keinginannya, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk terbang ke sisi ras Devil Eye Water Lily. Ini adalah kegigihan yang mengerikan dari ras Andaing. Namun, ini masih merupakan pukulan telak baginya. Dia harus memulai dari awal, bahkan ingatannya pun terhapus. Melihat pemandangan ini, Long Chen hanya melambaikan tangannya, dan biji bunga bakung itu tersangkut di genggamannya. Mau lari, teruslah bermimpi. Long Chen melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Setelah berurusan dengan Lian Wuying, cahaya surgawi 7 warna menyala, dan Long Chen sepertinya berteleportasi tepat di samping Monian. Ketika Long Chen mengulurkan tangannya, pedang 7 puncak muncul sekali lagi. Dia kemudian menebasnya pada ahli abadi setengah langkah yang bertarung dengan Monian. Terkejut, sang abadi setengah langkah memilih untuk mengabaikan Monian, senjatanya menghantam Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, serangan ini hanya mendarat di udara. Mati. Memanfaatkan keterkejutannya yang tercengang, Monian meraung dan menghantamkan sekopnya ke kepala Eternal setengah langkah ini. Ahaha. Setengah langkah abadi menjerit saat sekop Monian tertanam kuat di kepalanya. Meskipun orang-orang terbiasa melihat perkelahian dan pembunuhan, senjata aneh yang tertanam sepenuhnya di kepala seseorang ini adalah pemandangan yang membuat mereka meringis dan gemetar ketakutan. Kepala setengah langkah Eternal dengan cepat menjadi gelap, diikuti oleh seluruh tubuhnya saat racun mayat menyerang. Sekop ini sering digunakan untuk melakukan perbuatan najis. Akibatnya, ternoda racun mayat dan karat kuno. Ini adalah senjata paling beracun milik Monian. Biasanya, Monian hanya menggunakannya untuk memukul orang di sekitarnya, bukan untuk membunuh mereka. Itu karena dia belum pernah bertemu orang yang layak menggunakan racun mayat. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa menggunakannya. Saat sekop Monian tertanam kuat di kepala setengah langkah abadi itu, di kejauhan, darah bercipratan, diikuti dengan tangisan kaget. Yang mengejutkan semua orang, Ye Wuchen tertusuk dari belakang oleh pedang 7 warna, dengan Long Chen sebagai penyerangnya. Pada saat inilah orang-orang menyadari bahwa kemunculan ahli abadi setengah langkah itu tidak lebih dari sebuah pengalih perhatian. Target sebenarnya Long Chen adalah Ye Wuchen. Ini tidak akan pernah berhasil pada waktu normal, karena setengah langkah abadi tidak akan tertipu oleh hal seperti itu. Namun, Long Chen baru saja melumpuhkan Long Aotian dan Lian Wuying, mengejutkan semua orang dengan kekuatannya yang menakutkan. Dengan sarafnya yang tegang, penilaian setengah langkah abadi telah berakhir, menyebabkan dia dengan mudah ditipu sampai mati oleh Long Chen. Selain itu, Monian dan Long Chen adalah mitra lama dalam kejahatan, jadi kerja sama mereka sempurna. Long Chen bahkan belum memberitahu Monian apapun, namun Monian telah memperkirakan apa yang akan terjadi dengan sangat akurat. Jadi, Monian menyerang sebelum sosok Long Chen menghilang. Di sisi lain, sang abadi setengah langkah merasa bingung, sementara Ye Wuchen tidak menyadari bahwa dewa kematian telah tiba di sisinya. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah Anda menganggapnya sebagai kucing? Aku, Monian, telah membunuh banyak Eternals setengah langkah. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, sepertinya kamu akan salah paham tentangku, teriak Monian dengan arogan. Dia mengeluarkan sekopnya dari kepala orang tua itu. Setelah itu, dia perlahan berbalik, bahkan tidak memandangnya. Hati-hati, Guoran dan yang lainnya tiba-tiba berteriak. Setengah langkah abadi telah mengangkat senjatanya dan menikamnya ke Monian. Namun, Monian bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia dengan santai mengayunkan tangannya ke belakang dan menangkap senjata surgawi abadi itu, seolah-olah dia sedang menerima hadiah dari seseorang. Setelah itu, dia langsung menyimpannya. Setengah langkah abadi tiba-tiba runtuh, memukau banyak orang. Racun mayat Monian benar-benar menakutkan, tapi mereka juga harus mengagumi isi perutnya. Jika Eternal setengah langkah itu memiliki seni rahasia yang bertahan sedikit lebih lama, bukankah dia akan berhasil membunuh Monian? Dia agak terlalu gila. Long Chen telah membunuh setengah langkah abadi dengan seni mata, membunuh tetua ke-8 klan Long dari jarak jauh, melumpuhkan Long Aotian dan Lian Wuying, dan sekarang menipu setengah langkah abadi hingga mati. Semua prestasi ini membuat semua orang tercengang. Akibatnya, banyak musuh yang menyerang mereka dengan ganas menjadi takut, melemahkan tekanan pada Dragon Blood Legion. Orang-orang hanya menatap Long Chen saat dia mengangkat Ye Wuchen dengan pedang 7 puncak. Segera, ekspresi para ahli klan Ye berubah dari tegang menjadi panik. Long Chen, jangan repot-repot memohon atau mengancam saya. Aku bosan mendengarnya. Jika saya ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tangan Long Chen bergetar, dan semburan cahaya pelangi meletus. Ye Wuchen bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dia langsung meledak. 4280.
Ye Wuchen dibunuh tanpa memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Jenius dari satu generasi mati begitu saja. Long Aotian lumpuh, kondisi Lian Wuying tidak diketahui, dan sekarang Ye Wuchen terbunuh dalam satu pukulan. Entah bagaimana, bahkan para jenius surgawi puncak pun tampak sangat lemah di depan Long Chen. Long Chen, klan Ye tidak bisa lagi hidup di bawah langit yang sama denganmu. Pakar klan Ye meraung marah, tapi mereka tidak menyerang Long Chen dan hanya menonton. Bagaimanapun, klan Ye adalah salah satu dari 8 klan besar abadi umat manusia. Sama seperti klan Long, mereka mewakili umat manusia, sehingga mereka tidak dapat menyerang Long Chen saat ini. Ketika Long Aotian dan Ye Wuchen menyerang Long Chen, itu bisa dianggap sebagai kompetisi untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan karma, yang merupakan aspek integral dari jalur bela diri. Sekalipun beberapa orang merasa bahwa mereka bertindak terlalu jauh, mereka tidak berhak mengkritiknya. Namun, berbeda dengan para ahli senior. Jika mereka menyerang, itu bukan bagian dari perjuangan di jalur perang. Itu berarti membantai ras mereka sendiri, dan mereka akan dikecam. Ini juga alasan mengapa ahli abadi setengah langkah umat manusia itu mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya sebelum menyerang Long Chen. Perkemahan klan Ye agak jauh dari medan perang, dan mereka tidak menyerang atau membantu Long Chen. Akibatnya, mereka tidak dalam posisi untuk menyelamatkan Ye Wuchen ketika dia dalam bahaya. Jangan menyinggung perasaanku, atau kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk memohon belas kasihan. Long Chen mendengus dan mengayunkan pedang 7 puncak, mengarahkannya ke Zhao Xingtian. Jiwa Zhao Xingtian hampir keluar dari tubuhnya. Tidak lagi peduli dengan wajahnya, dia berbalik dan lari seperti anjing liar. Itu adalah penampilan yang menyedihkan. Saat Zhao Xingtian mundur dengan tergesa-gesa, para ahli klan Zhao pun mengikutinya. Faktanya, sebagian besar klan abadi, termasuk klan Long dan Ye, juga memilih untuk meninggalkan tempat kejadian. Long Chen kemudian mengarahkan pedangnya ke langit, menyebabkan banyak ahli melarikan diri ketakutan. Setelah ahli ras manusia melarikan diri, ras lain juga mundur, sangat takut pada Long Chen. Long Chen, jangan biarkan mereka kabur. Membunuh mereka. Jangan khawatir, meski nanti kamu kehabisan tenaga, kakakmu akan mengangkatmu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi jika saya ingin membawa Anda pergi, bahkan ahli abadi pun tidak akan mampu menghentikan saya, kata Monian. Apakah menurutmu aku tidak ingin membunuh mereka? Saya sudah kehabisan energi. Pikirkan cara untuk segera lari, jawab Long Chen kesal. Sebenarnya, Long Chen sudah lama kehabisan energi. Jika bukan karena Long Aotian yang pada dasarnya mengantarkan dirinya ke piring perak, Long Chen pasti sudah pingsan sejak lama. Long Chen telah menyelamatkan mata api penyucian hanya untuk Long Aotian. Setelah mendapatkan kembali darah roh, akar roh, dan tulang rohnya, Long Chen menyadari bahwa kondisinya terlalu lemah. Hasilnya, dia hanya berhasil bergabung dengan darah tertinggi 7 warna miliknya. Dia bahkan tidak mempunyai energi untuk berasimilasi dengan darah ungunya, karena penggabungan dengan darah tertinggi 7 warna telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritualnya. Selain itu, dengan cadangan energinya, dia nyaris tidak bisa melakukan itu dan masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jika bukan karena darah tertinggi 7 warna aslinya miliknya, tidak mungkin dia bisa mengendalikan kekuatannya yang sangat besar. Namun, itu sudah menjadi batasannya. Setelah membunuh Ye Wuchen, dia kehabisan energi dan hanya bisa menunjukkan penampilan yang tangguh. Faktanya, karena jiwanya yang kelelahan, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat mempertahankan kondisinya saat ini atau tidak. Sial, tidak mungkin. Mo Nian terkejut. Aura kuat Long Chen bahkan telah menipunya. Dia mengira Long Chen telah berhasil mengalami kelahiran kembali seperti burung phoenix setelah bergabung kembali dengan darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Tanpa diduga, penampilannya saat ini palsu, dan tidak ada yang menyadarinya. Mereka semua terlalu takut pada Long Chen bahkan untuk melihat petunjuk apapun. Sejujurnya, meskipun aku berhasil mendapatkan kembali milikku, energiku hanya tersisa setengahnya. Jika kamu ingin membunuhku, datang saja. Saya ingin melihat berapa banyak dari Anda yang dapat saya seret bersama saya. Long Aotian, Lian Wuying, dan Ye Wuchen, jika aku bisa membunuh 100 orang jenius seperti mereka, kurasa meninggalkan hidupku masih layak dilakukan, Long Chen mengumumkan. Kata-kata ini membuat ngeri banyak orang. Jika Long Chen mengatakan bahwa dia berada dalam kondisi puncaknya, mungkin beberapa dari mereka masih memiliki cukup akal untuk meragukannya. Tetapi dengan mengatakan bahwa dia hanya memiliki setengah energi yang tersisa, orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dengan kekuatan membunuhnya yang mengerikan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang bisa dia seret bersamanya. Bahkan orang-orang abadi setengah langkah pun dibunuh olehnya, jadi siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika semua ahli di sini maju bersama-sama, mereka mungkin tidak cukup untuk melelahkan Long Chen. Bahkan jika mereka bisa membunuh Long Chen, sebagian besar dari mereka kemungkinan besar akan mati dalam prosesnya.
Meskipun setiap orang mempunyai keinginan untuk memanfaatkan situasi ini, tidak ada seorang pun yang bersedia mengambil langkah pertama. Mereka yang berani melakukannya akan menjadi orang pertama yang mati. Keinginan mereka untuk membunuh Long Chen berasal dari berbagai alasan. Di satu sisi, mereka tidak ingin seorang ahli puncak muncul dalam umat manusia, dan di sisi lain, mereka ingin menguji keberuntungan mereka dan merebut manik keberuntungan karma. Jadi, ketika mereka berkumpul sebelumnya, mereka memandang Long Chen sebagai sepotong daging berlemak yang membuat mulut mereka berair. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa di depan Long Chen, mereka adalah mangsanya. Saudara-saudara, giliran kita untuk membunuh, untuk membalaskan dendam saudara-saudari kita yang gugur. Melihat ahli musuh telah mundur dan berhenti pada jarak tertentu seolah ragu-ragu, Mo Nian tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Dia kemudian mengangkat busurnya dan menembak ke arah para ahli itu. Para ahli di pihak Dragon Blood Legion merasa bingung. Membalas saudara-saudari mereka yang gugur. Hingga saat ini, meski banyak yang terluka, sepertinya tidak ada yang terbunuh, kan? Namun, dengan Mo Nian yang memimpin, mereka mulai mengangkat senjata mereka sendiri dan meraung, mengikuti Mo Nian. Ketika Dragon Blood Legion datang menyerbu dengan senjata terangkat, ekspresi para ahli itu akhirnya berubah, dan mereka melarikan diri demi nyawa mereka. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Pada saat ini, Long Chen bertindak seolah-olah kemenangan sudah digenggam dan berteriak agar semua orang berhenti mengejar. Mengapa? Mengapa tidak membunuh mereka semua? Darah saudara-saudari kita tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia, raung Mo Nian. Long Chen hampir merusak karakternya. Kemampuan akting orang ini pastinya tidak kalah dengan kemampuan grave robbing-nya. Namun, Long Chen tidak dapat mematahkan karakternya sekarang. Bertingkah serius, dia menjawab. Mereka tidak lebih dari sekelompok semut. Membunuh mereka tidak ada artinya. Long Chen memberi isyarat, dan para prajurit Dragon Blood terbang bersama Long Chen, menjauh dari medan perang. Begitu mereka pergi, mereka tidak lagi terpengaruh oleh riak pertempuran antara para Eternals setengah langkah. Baik Xia Chen atau Bai Xiaole dapat menggunakan formasi atau seni mata untuk memindahkan mereka secara instan. Setelah itu, mereka benar-benar akan menjadi ikan yang melompati laut dan menjadi burung terbang. Hati Long Chen dipenuhi dengan antisipasi. Namun, dia tidak berani mundur terlalu cepat, karena hal itu akan membuat beberapa orang mengira dia hanya menakuti mereka. Jika ada ahli setengah langkah abadi yang mengujinya, dia akan terekspos sepenuhnya. Oleh karena itu, Long Chen merasa terhibur melihat bahwa saat mereka perlahan pergi, tidak ada ahli yang mengejar mereka. Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Begitu dia melakukannya, dia merasa dunia berputar di sekelilingnya, tanda yang jelas bahwa jiwanya sedang ditarik berlebihan. Namun, dia tetap melanjutkan aksinya, memaksa dirinya untuk tidak pingsan. Dia bahkan tidak membiarkan Meng Qi membantunya, atau itu juga akan mengungkapnya. Saat Long Chen bertahan dengan pahit dan telah mencapai tepi medan perang, ruang pun berputar. 3 sosok muncul di hadapan mereka sekaligus. Ketika mereka muncul, Long Chen menghela nafas dalam. Tidak baik.